Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Abdullah Muhammad Abdul Rahman Ad-Dabsyi Al-Utsmani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Salliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja ilal ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para sesepuh, para pengurus majelis taklim perkumpulan Rindu Surga yang dirahmati Allah, Bapak Anung beserta keluarga, dan juga Ustadz Ian dan juga abang-abang yang lain semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul sebagaimana biasanya setiap malam Jumat kita adakan kajian rutin yang mana malam hari ini kita kumpul lagi setelah sempat beberapa minggu tawakuf, berhenti sementara karena jelang lebaran. Alhamdulillah sekarang dibuka lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dan dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya sedikit kita coba ngebahas tentang masalah kurban. Ya, bentar lagi kita mau lebaran haji. Barangkali ada yang mau kurban, itu kita sedikit belajar tentang ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Udhiyah, kitab menerangkan tentang sembelihan hewan kurban. Kalau kurban sendiri ayatnya jelas inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Nah itu kurban, itu penyembelihan hewan atau hewan sembelihan itu sudah sejak zaman Nabi Adam, ketika Qabil dan Habil itu dia mempersembahkan gibas. Gibas itu kalau apa ya, kalau di Indonesianya semacam kambing yang besar, atau kalau mungkin kalau di kita nih di Indonesia semacam domba Garut atau kambing Garut, kambing Jawa yang besar. Nah kalau Qabil dan Habil yang cakep itu yang dipersembahkan adalah yang dari Habil. Nah kemudian yang diterima oleh Allah adalah kurbannya yang dipersembahkan dari Habil bin Adam alaihissalam. Yang Qabil nih anaknya Nabi Adam itu yang gak diterima karena yang dia persembahkan itu yang jelek-jelek, sayurannya yang buruk-buruk. Dalam rangka apa tuh dulu itu ingin menikahkan anak-anaknya atas perintah Allah gitu.
Udah, kalau bahasa kita kasih tuh apa yang mau diberikan. Akhirnya Qabil juga. Jadi ada pernikahan silang karena pada saat itu ya, kalau di sana kan dulu kan masih sah karena belum ada siapa-siapa. Anak-anaknya Nabi Adam dinikahkan. Kemudian Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Nah, Qabil nggak nerima karena menurut dia harusnya didapat siapa tuh? Iklimah. Cocoknya itu kata Qabil, karena Iklimah memang kalau parasnya lebih cantik. Lalu kemudian kan diadakanlah yang namanya sayembara seperti itu. Siapa yang ngasih nanti persembahan yang diterima oleh Allah, itulah yang bakal menikahkan si Iklimah. Maka yang diambil adalah Habil. Cuman itu Allah bukan berarti Allah itu ingin memakan dagingnya atau minta darahnya. La yanalullahu dima'uha wala yanallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi bukan berarti Allah minta dagingnya, Allah juga nggak minta apanya, minta darahnya. Yang nanti sampai kepada Allah adalah takwanya. Nah, makanya kemudian di bawah itulah naik. Nah, ketika terjadi penyembelihan, kemudian kisah berlalu, lalu kemudian masuk ke zaman Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapat mimpi isyarah mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, putra sangat tak layangnya, putra kesayangannya itu Ismail alaihissalam. Ikuti satu perintah Allah. Ya bunayya ini ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shalihin. Ketika dapat perintah dari Allah agar Ibrahim menyembelih Ismail, ditanya tuh kepada Ismail anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi semalam dan mimpi itu bukan sehari dua hari, sampai 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Yang diyakini oleh Nabi Ibrahim ini adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Ani al-Bahuka, aku menyembelih ente. Pantur mata taruh, bagaimana menurut pendapat Nabi Ismail ditanya begitu. Nabi Ismail Nabi dan anak soleh. Apa jawaban anak soleh? Jawaban Nabi Ismail, ya abati al-matubah. Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, udah kerjakan. Sembelih aku gak apa-apa. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Insyaallah aku sabar menerima perintah itu. Semakin mantap Nabi Ibrahim. Jawaban anaknya begitu. Coba kalau anak sekarang entong malam baru mimpi untuk dimulai dulu baru bangun. Kalau kita takut, tapi Nabi Ismail bukan seperti itu perintah Allah. Ketika ingin disembelih, barulah Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sudah dianggap lulus ujian, mau mengikuti perintah Allah. Bahkan digoda oleh iblis, digoda kiri kanan Nabi Ibrahim digoda, Nabi Ismail digoda, bahkan istrinya sudah Sarah pun digoda, mempan digoda iblis sampai golok pedangnya sudah nempel di leher Nabi Ismail. Kalau ada yang meriwayatkan juga sampai disembelih sampai 3 kali gesekan tulang dapat umpan. Lalu kemudianlah Allah turunkan malaikatnya diganti dengan gibas yang besar. Dan dalam riwayat gibas itulah gibasnya Habil putranya Adam yang pada saat itu dipersembahkan untuk diberikan untuk menikahi Iklimah. Diturunkan langsung dari surga. Kisahnya begitu. Maka disitulah ada kemudian terjadilah yang namanya peristiwa kurban. Jadi kurban ini bagian dari syariat.
Ini di sini dikatakan hiya masyru'atun bi asli syar'i bil ijma'. Jadi udhiyah atau penyembelihan hewan kurban itu merupakan perkara yang disyariatkan. Mayoritas sepakat bahwa ini adalah syariat. Wah, kalau hal dia sunnah atau wajibatun. Nah, perkaranya udhiyah atau kurban ini wajib apa sunnah? Wah, kalau berbeda di pendapat para ulama, apakah kurban itu, penyembelihan hewan kurban itu sunnah atau wajib? Ulama berbeda pendapat. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmada wa sahiba Abi Hanifah hiya sunnatun muakkadatun. Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan kedua teman beliau Abi Hanifah mengatakan bahwa kurban hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sepakat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah wasohibah dan kedua temannya mereka yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah yang mendekati wajib. Hukumnya sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang sangat dikukuhkan gitu. Jadi kalau kita punya jadi kalau kita ada rezeki kita bagus di hari raya, di lebaran haji tuh ada uang cukup buat anak istri udah kebagian, buat makan sehari-hari udah, nah sisihkan buat apa? Buat kurban. Sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang mengiring-iringi wajib, bahkan mendekati wajib, tapi enggak nyampe wajib. Waqala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan wahiyya wajibatun 'alal muqimin min ahlil amsari. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan untuk penduduk Mesir hukumnya wajib. Untuk penduduk Mesir, untungnya kita bukan orang Mesir nih, orang Indonesia kita. Dari Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan jadi untuk penduduk Mesir, orang-orang mukimin penduduk Mesir hukumnya wajib buat penduduk Mesir itu sendiri. Wa'tabaru fi wujubiha an-nisaba wa yadkhulu waqtuha 'inda Syafi'i bi tulu'i syamsi yauman nahari. Nah, sekarang waktunya. Waktu kurban itu kapan? Atau waktu wajibnya kurban yang menurut Imam Abu Hanifah kan tadi mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajibnya itu kalau sudah mencapai nisab. Artinya nisab itu seperti kita zakat. Jadi kalau kita punya penghasilan yang setahunnya itu sudah mencapai nisab, nisabnya nisab apa? Nisab emas kalau zakat. Contoh, nisab zakat kan zakat itu 80 atau 85 gram. 85 gram tinggal dikonversikan aja. 1 gramnya berapa? Berapa Bang? 1 gram 600. Itu benar. Soalnya kita belum pernah beli emas ini urusannya. Ada yang gopek, ada yang 600. Ya. Katakanlah gopek lah. Tinggal gopek kali 80 gram. Berapa itu berarti? Sekitar 40 jutaan ya. Nah, 40 jutaan. Jadi kalau kita punya penghasilan nih 40 juta dalam 1 tahun dan penghasilan itu enggak berkurang dari 40, udah gitu anak istri kita udah kita empanin, udah kita kasih makan nih, nggak kekurangan dari yang 40, bahkan ada lebih. Maka yang 40 juta itu yang tidak berkurang itu maka wajib dikeluarkan zakatnya dari 40 juta, yaitu 2,5%-nya. Berarti 2,5% dari 40 juta. Dikit. 250 ribu. Oh, cuma 250 ribu. Masa 250?
Kilokan. Berapa bah? Ya segitulah, pokoknya sekitar 1.250.000 kali ya, 1 juta gitu ya. Dikit dari 40 juta, cuman segitu, nggak nyampe 5 juta acan zakatnya. Itu wajib tuh dikeluarin zakatnya. Kalau zakat mal kayak pengusaha nih, antum, Bang Anung segala macam pengusaha, ada penghasilan 40 juta setahunnya, dan setahunnya itu nggak berkurang, malah bisa lebih. Dan itu pun dari yang 40 juta ini udah hasil kumulatif, artinya sudah bayar pajak, sudah bayar utang yang jatuh tempo gitu ya, sudah bayar utang yang jatuh tempo, buat makan nanti dia di tahun itu deh, di hari itu udah mencukupi. Nah, anak-anak gak kekurangan, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya dari yang 40 juta 2,5%. Nah, bagaimana dengan kurban? Kurban pun sama. Ya, kurban itu kalau sudah mencapai nisabnya, yang diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah kalau sudah mencapai nisab. Artinya katakan kambing lah. Kambing kita berapa ya? Kambing yang murah dah, yang standar. Yang standar katakan 3 juta. Ada yang 3 juta, 4 juta. Kalau setahun itu kita punya duit segitu, keluarin tuh. Setahun, dan setahun itu nggak berkurang ya. Kalau ada mencapai nisabnya itu 3 juta, dan yang 3 juta ini nggak berkurang dalam kurun waktu satu tahun. Kalau di pertengahan kurang naik itu wajar. Tapi nanti pas haul, pas 1 tahun, tepung tahun itu kembali lagi kepada 3 juta. Maka berarti ente semua yang punya uang 3 juta dalam 1 tahun itu tidak berkurang 3 jutanya, maka wajib berkurban menurut Imam Abu Hanifah. Tapi itu hanya untuk di kalangan orang-orang Mesir. Ini masih sebagai pengetahuan aja. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, sunnah muakkadah hukumnya orang yang berkurban. Walau kemudian wa waqtuha inda Syafi'i bitulu'is syamsi yauman nahar. Waktu mulai berkurbannya itu menurut Imam Syafi'i yaitu adalah ketika terbitnya matahari di hari raya kurban. Dan di hari raya kurban wa madha qadra salatil id wal khutbataini shallal imam aw lam yusalli. Jadi mulainya itu intinya mah setelah selesai salat id. Jadi sebelum salat id jangan dipotong dulu tuh hewan. Fasholli li rabbika salat dulu baru nyembelih. Itu mulainya di situ. Nah, akhirnya kapan? Berakhirnya itu berakhirnya kurban tersebut. Wa akhiru wa qala Abu Hanifah wa Malik wa waqtu inda Syafi'i. Yadkhulu waqtul bituli syamsi faqat wa akhiru waqtiha inda Syafi'i akhiru ayyamit tasyrik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berakhirnya waktu berkurban itu adalah di hari terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Dzulhijjah, bulan haji. Jadi 10 utamanya sampai terakhirnya tanggal 13 pas maghrib berarti udah selesai, udah habis. 10, 11, 12, 13 3 hari ayyam tasyrik. Itu kan 3 hari kan benar? 3 hari atau 4 hari. Pokoknya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah ayyam tasyrik selesai itu. Yaitu di waktu maghrib berarti udah hari ke-14. Udah nggak boleh. Maksudnya kalaupun ada yang beli itu namanya bukan kurban tapi sembelihan biasa atau sembelihan itu mah barbecue udah boleh. Kalau yang hewan aritasnya. Faslun wa man dakhala alaihi aslu bil hijjati wa qasada ayyudhiya fal mustahabbu lahu inda Malik wa Syafi'i an la yahluqa sya'rahu wa la yuqallima
dhafrahu hatta yudhiya fa in fa'alahu kana makruhan. Di dalam berkurban ada juga yang harus kita kerjain ini bagian kurban. Kalau kurbannya udah pasti dipotong tuh, disembelih. Nah, bagaimana yang berkurbannya? Kita yang berkurbannya, si bagian kurbannya itu ketika masuk bulan Walanda qala alai asra ala asru dzulhijjah, ketika di tanggal 10 bulan haji, tanggal 10 bulan haji, tanggal 10 Dzulhijjah, pas lebaran tuh, pas lebaran bagi yang dan waqasada wa ayyidhiya, dan dia sudah niat tuh untuk menyembelih hewan kurbannya, maka disunahkan menurut Imam Malik dan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i disunahkan alla yahluqa syahrahu, jangan potong rambut. Sunahnya tanggal 10 Dzulhijjah jangan potong rambut, wala yuqallima dhafruhu, dan jangan potong kuku. Disunahkan tidak potong kuku, disunahkan tidak cukur rambut. Sampai kapan? Hatta yudhiya, sampai disembelih itu hewan. Jadi tanggal 10-nya aja, tanggal 10-nya aja pas pengen dipotong ke hewan. Sebelum potong jangan potong rambut, sebelum potong jangan gunting kuku. Sunahnya begitu. Enggak, kalau di sini itu dong. Sya'roh itu termasuk kumis. Sya'roh itu rambut dan juga termasuk bulu-bulu, ya. Rambut, kumis, jenggot, bulu atas, bulu bawah, bulu luar, bulu dalam. Pokoknya semua bulu-bulu deh. Semua bulu-bulu, bulu kasar juga bulu halus. Itu bukan nggak boleh, disunahkan tidak memotong. Tapi kalau dia lakuin gimana? Kalau dia potong rambut, potong kumis, dan juga potong kuku, makin fa'alahu kana makruhan, kalau dikerjain hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau dia berani apa namanya? Nggak ada hajat nih, nggak ada hajat, makruh hukumnya. Kecuali begini, kecuali itu rambutnya pas lebaran nih, dia udah niatan pengen apa? Kambingnya udah ada, hewannya udah ada, terus mau dipotong. Kan disunahkan untuk ganti rambut dulu. Pas dia itu tiba-tiba rambutnya kena kotoran ataupun kena sesuatu yang nggak bisa dicuci kecuali dengan cara dicukur. Itu mau darurat namanya. Itu mah dalam keadaan darurat. Boleh kalau mau dibikin karena ada hajat. Tapi kalau mau tahan sebentar nggak apa-apa. Waqala Abu Hanifah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, huwa mubahun la yukrahu wa la yustahabbu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah untuk nggak potong kuku, nggak potong bulu, bahkan makruh kalau dipotong. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu mah boleh. Kalau Imam Hanafi boleh kok, nggak makruh. Kalau mazhabnya Imam Hanafi, dan kita ini mayoritas Syafi'i, itu beda. Tapi malah ada yang ekstrim. Sedangkan menurut Imam Ahmad, jadi kalau Imam Hanafi mah boleh, nggak dimakruhkan, tapi juga nggak disunahkan, nggak dianjurkan. Kalau Imam Hanafi menganjurkan enggak, gitu, pelarang enggak, mensunahkan juga enggak. Nah itu dah, kalau Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Ahmad, waqala Ahmadu bitahrimi, sedangkan Imam Ahmad itu mengharamkan. Jangan, kalau mau motong, mau kurban, bagi yang berkurban jangan motong rambut, haram motong rambut, haram motong bulu-bulu, dan juga haram gunting kuku menurut Imam Ahmad. Nah, ini yang saya bawa kitab Rahmatul Ummah. Jadi Rahmatul Ummah ini nerangin perbedaan pendapat daripada imam-imam yang empat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nanti mayoritas kita itu adalah Imam Syafi'i.
faslun wa yajuzu faslun wal mustahabbu. Ya. Faslun wal mustahabbu ayyusammi Allahu ta'ala inda dibhil udhiyah wa ghairiha. Sampai sini paham? Ya. Wal mustahabbu disunahkan. Ada sunnah, kalau bahasa fikih itu begitu. Ada mustahabun, ada mandub. Itu dua-duanya sunnah. Sunnah itu ada mustahabun, ada mandub. Kalau mustahab, kalau mandub disunahkan, tapi kelasnya bawah, disunahin aja, sunnahnya biasa-biasa aja. Tapi kalau mustahabun, sunnahnya itu sangat-sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Itu sangat kalau mustahabun. Karena artinya mustahabun itu sangat sangat disenangi oleh Allah dan Rasul. Itu namanya mustahab. Wal mustahab dan juga sangat disunahkan ketika menyembelih hewan kurban ayyusammiyallahu ta'ala inda dzabhil udhiyah wa ghairiha. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan menyebut nama Allah. Gampangnya mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan. Jadi sunnah hukumnya ya, bukan wajib. Menyembelih hewan kurban disunahkan nyebut nama Allah. Bismillah. Yang baru bismillah. Boleh nggak Allah aja? Boleh. Allahu Akbar umumnya. Atau kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu kan yang biasa kita lakukan begitu ya. Bismillah dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi intinya menyebut nama Allah. Baik Bismillah ataupun Allahu Akbar. Boleh dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Tadi fa'in tarokaha. Bagaimana kalau dia ninggalin nggak baca, nggak nyebut nama Allah, nggak bismillah umpamanya, nggak takbir umpamanya. Fa'in tarokaha, maka bila dia meninggalkan menyebut nama Allah, maka berfatwa qala Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah berfatwa in taroka dzabih atas miyaka amadan lam tuqtal dzabihu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau dia lupa nyebut nama Allah, nggak nyebut Bismillah, nggak nyebut Allahu Akbar, atau nggak nyebut Allah, dan itu disengajain, sengaja nih nggak baca Bismillah, maka pendapat Imam Abu Hanifah jangan dimakan itu sembelihannya, jangan dimakan. Menurut Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana menurut Imam Abu Syafi'i? Kita lihat. Kalau disengaja nggak nyebut Bismillah, padahal kan tadi Bismillah sunnah ya, sunnah. Tapi kalau ditinggalin, maka nggak dianjurin makan tuh, jadi makan tuh. Si sembelihan kata Imam Abu Hanifah. Kalau sengaja, tapi kalau lupa gimana? Wa in tarokaha nasiyan ukilat. Tapi kalau kata Imam Hanafi, kecuali kalau lupa mah nggak apa-apa dimakan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana menurut pendapat kamu? Wa qala Malik intahan mada tarkuha, intahan mada tarkaha lam tabih wa intarokaha nasiat faqihut fa fihi riwayatan wa anhu riwayatun salisah tahillu mutlaqan sawa'un taroka amdan aw sahwan. Sedangkan menurut Imam Malik, kalau sengaja ninggalin Bismillah, nggak nyebut nama Allah, sengaja nih, maka jangan disembelih, jangan dimakan. Tapi kalau lupa, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia namanya juga lupa, makan aja nggak apa-apa. Wakal al-Qadi, sedangkan berarti menurut Imam Syafi'i gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i mah sah saja. Wakal Syafi'i tarkuha sahwan aw amdan la yuktar
Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kalau dia nggak baca Bismillah, baik lupa ataupun disengaja, baik disengaja ataupun nggak disengaja, menurut Imam Syafi'i sah-sah aja, nggak ngaruh, sok aja. Boleh dimakan, boleh. Boleh disembelih, halal sembelihan. Boleh dimakan, boleh. Bahkan itu disebutnya nggak syariat, nggak syar'i. Yang disebut dengan syar'i ini sebenarnya bukan di Bismillahnya, bukan di Bismillah. Ya, ini berarti kita harus berhati nih. Kita jangan sampai gini. Karena kita ngambil Imam Syafi'i, ya, masa lu udah pakai baca Bismillah atau nggak nyebut takbir, nggak nyebut Allah Akbar, masa ini sembelihan. Nah, jadi itu rasa. Oh, itu hukumnya sunnah. Imam Syafi'i berpendapat, kalaupun nggak baca Bismillah, baik disengaja ataupun nggak disengaja, nggak masalah, tidak pengaruh apa-apa. Artinya sah-sah saja disembelihannya dan juga dimakannya sah, boleh. Berarti disebut menyembelihan hewan kurban secara syariat di mana? Bukan di Bismillahnya, tapi cara yang belinya. Yang disebut syar'i itu yang ada cara penyembelihan. Dan juga hewan yang disembelihnya. Yang disembelihnya itu adalah harus secara syar'i. Bagaimana yang harus secara syar'i? Yaitu dipotong ini kudu lepas 2 urat. Kudu terpotong 2 urat. Urat apa tuh? Urat pernapasan sama urat apa yang dalamnya? Urat buat keluar makan minum. Itu kalau itu 2 urat itu udah lepas, disebutnya apa ya? Itu 2 urat itu udah lepas, walaupun dia nggak baca Bismillah, walaupun nggak ada kiblat, sah. Ustaz ada itu motongnya sampai putus lehernya, sah. Kenapa dikatakan sah? Karena udah putus tuh 2 apanya? Uratnya. Yang nggak sah itu motongnya begini. Motongnya dengan cara dicacak, kayak disiksa gitu motongnya. Apa contohnya? Motongnya di trok. Itu sampai putus ataupun nggak putus itu nggak sah. Ya, nggak sah. Karena motongnya nggak cara syariat. Jadi motong yang benar itu yang kena 2 uratnya, terus kemudian motongnya. Ini saya belum pernah motong, tapi kalau teorinya udah ada tulisannya. Jadi mau megangnya bagaimana terserah. Yang penting dia sekali motong itu jangan ngangkat. Walaupun sekali seret selesai. Yang penting 2 urat putus. Ya. Atau motongnya digesek gini, seret boleh. Yang penting kagak ngangkat atau seret serah silakan. Yang penting itu enggak. Kalau ngangkat kemudian dihajar lagi pada saat itu juga. Ada yang mengatakan bakal dilakukan, tapi sebenarnya ini pun khilafiyah. Ini pun juga sebenarnya khilafiyah. Contoh khilafiyahnya gimana? Ustaz, bagaimana kalau ternyata dipotong nih, kan sering ada kejadian itu dipotong tuh hewannya masih hidup, malah dia bangun lagi nyari makan lagi tuh. Makan lagi biasa, boleh kan tuh dihajar lagi? Gak apa-apa. Jadi bangke, nggak jadi bangke, boleh Pak. Jadi sebenarnya syariat gimana? Yang motongnya benar tadi dengan cara yang benar tadi, geseknya benar. Terus kemudian uratnya 2 putus. Kalau ternyata belum putus, walaupun tapi caranya udah benar, nggak apa-apa, potong lagi. Kalaupun ternyata masih hidup, boleh dipotong lagi. Nah, yang nggak boleh itu yang cara motongnya yang nggak sesuai dengan syariat, yaitu uratnya nggak kepotong dua-duanya atau potong cuma salah satu. Terus kemudian cara motongnya juga kagak benar, kagak sesuai syariat. Dia nggak nempel, kayak dicacak gitu, crok gitu. Coba deh kayak motong kalau di Arab tuh lebih sadis lagi di kalau motong.
Motong onta, nyembelih onta, hewannya berdiri ngadep kiblat gitu, nggak ada bang. Belum tentu pada ngadep kiblat itu hewan. Kan kita sunahnya ngadep kiblat ya, hewannya. Sono mah lebih keren lagi motongnya, berdiri dan ada seret, langsung pada belah ini, langsung pada sobek. Itu pedangnya udah cakep kayak batal. Berdiri itu hewannya, posisinya berdiri si unta, dipotong seret sekali, udah gitu. Ya nggak boleh tuh gini, sekali, langsung dihajar lagi, 2 kali. Nah itu jangan. Itu yang bakal jadi najis, Jadi sekali. Itu paham ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, wa in tarkah sahwan aw amdan la yu'thar. Sedangkan Imam Syafi'i kalau nggak baca bismillah baik sengaja ataupun lupa kagak pengaruh. Artinya sah-sah saja sembelihannya dan juga boleh dimakan. Udah. Wa idza kanatil udhiyatu tatawwu'an. Selesai tuh cara penyembelihan. Ini dikit-dikit aja lah. Sebab kalau kita sampein semua pendapatnya banyak juga nanti kita bingung dah. Yang ini aja dulu. Faslun wa idza kanatil udhiyatu tatawwu'an istahabba lahu ayyakula minha bil ittifaq. Nah, ketika berkurban, kurban ini kan tadi secara ijma ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan sunnah muakkadah. Jadi niatinya sunnah aja pak, niatinya sunnah. Nah kemudian sembelihan itu, hewan kurban itu yang diniatkan untuk sembelihan sunnah, maka dianjurkan daging hewannya tersebut dimakan, ayyakula minha bil ittifaq. Dianjurkan yang korbannya juga ngambil dagingnya dan ikut makan, dianjurkan tuh. Boleh nggak? Bukan boleh lagi, dianjurin. Mustahabun, asalkan kita niat kurban sunnah, nyembelih sembelihan sunnah. Mau kurban nih, kita niatin niat kurban sunnah. Makanya ketika kita ngomong ke panitia nyerahin hewan kurban atau kita motong sendiri, niatinnya sunnah. Maka ketika diniatkan kurban sunnah, istahabba ayyakula minha bil ittifaq, maka ustuhibba, maka disunahkan, dianjurkan baginya untuk memakan sebahagian dari daging kurbannya tersebut bil ittifaq, sepakat. Jadi hukumnya sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah. Boleh, berarti boleh dong yang kurban minta bagian, boleh. Berapa bagiannya? Nah, ntar diceritain di depan. Lalu kemudian waqala ba'dul ulama biwujubihi wa fi qadril afdalu minhu lisyafi'i qaulan. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib biwujubihi, wajib tuh, bukan sunnah lagi, wajib. Ambil tuh, banyak banyak ambilnya. Jadi jangan pesen mobilnya juga terbahaya, empat-empatnya buat gua, lalu keikhlas tadi gitu, paham empat-empatnya buat gue ya. Ya orang cuma suruh capek potong doang. Juga nggak boleh berlebihan, nanti diatur. Kan menurut sebagian ulama biwujubihi wa fi qadril afdali minhu lisyafi'i qaulani al-jadid annahu yaqulu as-thulutsa wa yahdi as-thulutsa wa yatasaddaqa bi-thuluthi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nah sekarang kita menurut Imam Syafi'i gimana afdalnya? Menurut Imam Syafi'i itu ada dua qaul, ada qaul baru, ada qaul lama.
Nah sekarang kalau jadi dia Imam Syafi'i, kalau dia Imam Syafi'i mengatakan orang yang berkurban sunnah, yang kurbannya ke kurban sunnah, maka annahu yakulu an-thulusa, maka bahwasanya dia itu yang berkurban itu makan atau ngambil daging sepertiganya. Jadi boleh atau dianjurin ngambil sepertiga daging kurban. Berarti kalau misalnya beratnya berapa ya? Misalnya dia kurbannya 40 kilo, maka sepertiga dari 40 kilo itu gitu. Jangan lebih dari sepertiganya. Sepertiga dia boleh makan, wayahdi durusa, terus kemudian dihadiahkan sepertiga, boleh. Dan kemudian wayatasaddaqu bidulusi, dan kemudian dia sedekahkan dengan sepertiganya. Jadi menurut kaul yang baru, Imam Syafi'i itu punya dua pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lamanya Imam Syafi'i itu sebelum Imam Syafi'i hijrah. Sebelum Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Tapi setelah hijrah ke Mesir, dia punya bikin lagi fatwa yang baru. Kenapa kalau ada fatwa baru? Dia sesuaikan dengan pada saat itu, sesuaikan dengan keadaan konteks zaman pada saat itu. Nah, jadi menurut kaul yang baru, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang kurban sunnah itu boleh dibagi tiga. Sepertiga bagian, tiga sepertiga bagian. Sepertiga yang pertama boleh untuk dia, dimakan sama dia. Sepertiga yang kedua dihadiahin ke orang lain. Kalau hadiah itu, yang ketiga disodakohin ke fakir miskin. Beda ya, ada hadiah, ada sodako. Kalau hadiah mah bebas, mau ke pejabat ente kasih, mau ke anung ente kasih. Anung padahal dia korban, gak apa-apa. Itu namanya ngasih hadiah. Atau ke guru umpamanya, ini ada hadiah gitu. Iya, kalau ke rumah saya jangan kasih hadiah pala ya, susah kita ngolahnya. Hadiah yang aja paha gitu. Kalau paha ya boleh. Tapi padahal pahala itu kalau diolah kan aku mantap. Hadiahkan sepertiganya, dan sepertiga yang ketiga disedekahi kepada fakir miskin. Jadi sepertiga boleh diambil, sepertiganya boleh dihadiahin. Hadiah itu boleh ke orang kaya atau ke orang yang mampu. Sedangkan yang sepertiganya lagi, yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Itu qaul yang jadi wal marjah annahu yatasaddaqu annahu yatasaddaqu bi kulliha illa luqman bi tayatabarruku bi akliha. Sedangkan menurut qaul yang paling marjah yang diungguli, mayoritas yaitu yang unggul, yang mayoritas yang paling unggul adalah sedekahin semuanya dah. Gitu, sedekahin semuanya. Jadi menurut yang rojen, yang marjih mah, yang sangat diunggulkan pendapatnya itu adalah disedekahkan semua. Baik, walaupun itu kurban sedekahin aja. Makanya panitia dulu ada ijab kabul juga. Ya, kita nih yang sedekah tanya, Bapak sedekahnya sunnah apa wajib nih? Gitu. Kalau kita jawabnya, kalau misalkan saya kurban, kata saya bilang udahlah pokoknya mah saya serahin aja. Nah udah berarti kalau udah ngomong kayak gitu, kita nggak punya hak untuk minta. Paham? Nah bagaimana nanti tapi dikasih juga, nah, kalau dikasih udah bukan hak kita, artinya silakan aja kalau mau ngasih, asalkan kita agak minta jatah, karena kita udah ijab kabul udah gitu. Pokoknya mas saya udah serahin, saya nggak mau tahu, saya mau tanggung jawab, pokoknya ini saya udah serahin saja, gitu. Saya nggak makan dan segala macam, udah serahin semuanya. Gitu. Tapi ternyata panitia ngasih lagi tuh, ngasih Pak ini loh kan saya bilang udah disedekahin, enggak Pak, bukan ini mah memang
seluruh warga kebagian. Bapak juga termasuk bapak juga, walaupun bapak juga kebagian. Nah itu mah salah, silakan saja. Gitu. Karena itu dan juga bukan campur, bukan punya dia semua, udah campuran dan udah jadi haknya di pengelola kepanitiaan. Gitu. Tapi kalau misalkan saya kurban, tapi nanti sepertiganya atau saya minta pahanya ya, itu jangan dikata ini ya. Kalau ada yang kurban dia minta paha, satu paha, jangan dianggap dia pilih kasih ataupun diperboleh, ataupun juga orang gaya kelas apa sih pelit amat pakai segala apa kasih, itu ada haknya dia, dia menjalankan ini dianjurkan, gak apa-apa boleh, silakan ambil. Cuma jangan empat-empatnya, pahanya sama kakinya empat-empatnya buat kita, sama palanya deh sekalian gitu. Lu habis, pahanya habis sekalian gitu. Terus jangan lupa nanti kalau itu pas dibagi-bagi hewan kurban, rumah saya nomor 35 ya, jangan lupa kirim juga lah, pengen banyak itu. Nah, terutama nih kurban yang bagian kurbannya itu yang 7 orang, sapi patungan 7 orang. 7 orang ini berarti per orang sepertiga juga, jangan. Kalau sepertiga semua ya habis. Jadi kumpulan itu walaupun 7 orang nih, walaupun 7 orang, udah jadi kalau dari kurban ini jadi satu dagingnya ya, hewannya. Dan kita patungan 7, ada sepertiga, ini sepertiga, lah habis itu. Nah kebagian yang lain. Mungkin kita tekor mana yang ada. Udah gitu sapi yang repek, jadi sepertiga, sumbi kumulatif sepertiga, dan dari sepertiga ini udah dibagi 7 gitu. Buat nyantri-nyantri apa-apa. Jadi tapi yang marjih adalah yang marjih annahu yatasaddaqu bikulliha, itu disedekahkan semuanya illa lukuman yatabarraku bi'akliha, kecuali boleh diambil cuma sedikit barang, istilahnya kalau bahasa kita barang sekepol, apa sih, sakrat, sepotong untuk apa? Untuk tabarukan, untuk ngalah berkah, itu boleh. Mau minta deh barang seimbas kupal kaki mas gini buat ngalah berkah aja. Dia tabarraku bi'akliha, untuk cari keberkahan aja, itu yang boleh. Jadi masih boleh, walaupun disedekahin semuanya kita masih boleh ambil sedikit barang segumpal itu sakret, itu untuk alam berkah. Dimakan tapi benar, maksudnya daging segumpal itu kita makan, bukan buat ini ya, bukan buat kenang-kenangan. Tempel itu dari keringin bahwa gua pernah kurban lah, tempel terus jadi jimat lagi, nah jadi jimat. Wala yakula billahmi al-mandurah syai'an bil-ittiba. Nah, bagaimana kalau kurbannya kurban wajib atau kurban yang dinadarkan? Boleh nggak tuh kita minta? Wala yakula, dan jangan makan min lahmil mandurah, dari daging hewan kurban yang dinadarkan atau yang diwajibkan atau yang dinadarkan. Artinya kalau kita niat kurbannya itu adalah kurban wajib, atau bahasa kita nyerahin ke panitia kurban, saya serahkan ini hewan kurban, terserah mau diapain, yang penting bagi-bagi ke miskin, saya nggak minta, maka itu pun dia nggak punya hak. Jadi kurbannya kurban wajib, jangan minta, kecuali kalau dikasih. Dan juga tidak boleh makan dagingnya kalau kurbannya yang dinadarkan. Saya nadar nih bang, punya nadar, kalau gue bisa kawin lagi, gue potong nanti gue kurban lah tuh sapi di musim yang juga yang 1 ton. Jadi nadar tuh, tiba-tiba beneran dia kawin. Nah dia punya nadar tuh, kalau gue bisa kawin lagi,
poligami gitu Boy. Atau kawin lagi, maka gue nadar nih, gue bakalan kurban sapi limosin 1 ton atau pokoknya apa kurban. Maka itu disebutkan kurban nadar. Ketika dia nikah lagi atau nikah, maka dia harus menjalankan nadar yaitu berkurban. Jadi masuklah kategorinya kurban tersebut kurban yang dinadarkan, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging kurbannya. Jadi yang wajib dan dinadarkan tidak punya hak kalau sudah dinadarkan. Dan ittifaq syai'an, dan ittifaq sedikit pun sepakat. Wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah wal hajju wal hajju nadran kana aw tatawwu'an wala bai'al jildi wa bil ittifaq. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Boleh kan Ustaz tuh hewan daging kurban kita jual atau kulitnya dijual, kan gitu ya kejadian. Bagaimana? Pala dijual, wala yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah. Sebagian ulama berpendapat tidak sah, tidak boleh menjual belikan sedikit pun dari hewan kurban diperjualbelikan. Ini menurut satu pendapat ulama. Jadi tidak sah hukumnya dia menjual secuil pun dari hewan kurban dagingnya. Wal hadyu dan juga wal hadyu nadron, dan juga menghadiahkan hewan kurban, tapi padahal sudah dinadarkan tuh. Jadi kalau sudah dinadarkan ngasih hadiah ke orang ya nggak boleh. Udah pokoknya mah jangan ambil, baik buat buat dirinya ataupun buat hadiah. Nadran kana au tatawu'an. Jadi menurut pendapat ulama tidak sah menjual sedikit pun dari daging hewan kurban, baik kurban yang dihadiahkan atau kurban yang dinadarkan, baik kurban yang wajib ataupun kurban yang sunnah. Wala bai'al jildi bil ittifaq, dan juga tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Ittifaq, sepakat. Ini dari perselama ya. Tapi nanti kita lihat. Waqala an-Nasa'i wal Auza'i, sedangkan menurut pendapat imam yang lain seperti an-Nasa'i dan Auza'i, yajuzu bai'u, boleh kok dijual. Pendapat yang lain, ulama yang lain, boleh dijual, nggak haram. Atau juga wayuka dzalika ala Abi Hanifah wa qala Atha la ba'sa bai'u ahabbal a'dha'i bidarahim wa ghairiha. Sedangkan menurut imam pendapat yang lain seperti siapa? Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Atha, termasuk juga Imam Syafi'i. Apabila termasuk imam yang lain boleh, wala ba'sa, tidak berbahaya. Artinya silakan saja daging dan juga kulit hewan kurban tersebut dijual, diganti dengan uang ataupun diganti dengan yang lain, asalkan nih itu sudah menjadi hak kita, ya, hak kita. Contoh saya dapat daging hewan kurban, posisi saya adalah fakir miskin umpamanya, kebetulannya juga kita butuh uang, maka daging hewan kurban yang diberikan kepada saya, maka itu menjadi hak saya. Mau saya apain juga, mau saya makan, mau saya buang, mau saya jual, nah itu boleh. Maka boleh dijual. Kulitnya gimana? Kulit pun sama. Kalau itu dari kasih ke kita, maka boleh dijual. Bagaimana dengan kabarnya panitia hewan kurban masalah kulitnya? Makanya tadi kalau bahasanya ada bahasa, kalau ini hewan sudah saya serahkan, saya serahkan pengelolaan untuk kepanitiaan,
maka panitia itu jangan langsung dijual, tapi musyawarah dulu, musyawarahkan terlebih dahulu. Dan kalau bisa jangan uangnya itu semua dipakai buat panitia, tapi juga gunakan juga sebagai untuk apa? Kepentingan ini, kepanitiaan. Kayak misalkan buat kopi-kopinya, gitu tuh, buat kopi-kopinya, itu boleh dijual asalkan ada kesepakatan dari para kurban ini boleh mengambil pendapat Imam Syafi'i, ambil pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Abu. Jadi kalau mengambil pendapatnya itu, tapi imam yang lain termasuk Imam Malik, Imam Malik itu nggak boleh, jangan dijual. Berarti kulitnya gimana dong? Kulitnya gimana? Ya kalau kan itu kan kadang-kadang yang dilema kulitnya, kulit dimakan, dikasih ke orang, dibagi-bagi, orang nggak mau. Nah, makanya kalau mau dijual, ambil kaul yang lain, mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Abu Ayyub dari Abu Hanifah. Itu membolehkan menurut pandangan Imam Hanafi dan juga Imam Atok. Kalau Imam Hanafi Atok boleh, nanti ada kesepakatan. Nah itu. Ya kalau terutama buat para panitia, jadi kalau mengambil itu, cuma jangan diambil itu pribadi. Itu kecuali kalau dikasih, ya saya kasih nih, kalah, ya saya kasih nih, boleh pribadi. Karena panitia itu kan pengelola. Jadi yang korban itu sudah menyerahkan sepenuhnya dengan panitia, maka panitia itu pengatur, penyalur, yang menyalurkan kembali korban orang yang berkorban. Jadi bukan hak sepenuhnya mutlak milik dia, kecuali kalau setelah ada musyawarah, artinya dengan yang korban itu baik bu ya, nanti ini kan ada kulitnya itu nanti kita jual artinya untuk kepentingan ini itu. Kalau misalkan udah pokoknya terserah panitia, ambil oleh Imam Hanafi. Nah, seperti dulu itu namanya pendapat, gabungan pendapat. Mayoritas sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Sementara kita mayoritas Imam Syafi'i, maka ikutilah, kita ngikutinya pendapat Imam Syafi'i. Kenapa sih kok disampaikan pendapat ini? Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam yang lainnya yang sering terjadi perbedaan. Apa? Kenapa harus sampai tujuannya kalau kita hanya Imam Syafi'i? Nah justru tujuannya adalah itu bisa kita pakai pendapat imam lain selain Imam Syafi'i di kala waktu tertentu. Bukan setiap hari ya, di kala waktu tertentu. Contoh, masalah pembatalan wudhu. Imam Syafi'i mutlak mengharamkan bersentuhan kulit secara langsung tanpa ada penghalang dengan yang bukan mahramnya, maka wudhunya batal, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik menggunakan syahwat ataupun tanpa syahwat, batal wudhunya. Sementara Imam Hambal mengatakan batal wudhunya kalau pakai syahwat, kalau ada syahwat. Kalau ada syahwat nggak batal. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita Imam Syafi'i, maka ngambilnya yang itu, yang Imam Syafi'i. Tapi boleh nggak kita ngambil Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Hanbal? Boleh dipakai asalkan dalam keadaan tertentu. Dan kalau mengambil pun jangan sebelah-sebelah. Maksudnya jangan sebelah-sebelah begini. Antara Imam Syafi'i rukun dan syaratnya seperti ini, terus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rukun dan syaratnya seperti ini. Maka kita jangan ngambil di sini separuh, nggak boleh. Kalau pada saat waktu tertentu kita ingin mengambil yang pendapat Imam Ahmad, maka rukun dan syaratnya juga harus ambil
dari Imam Ahmad. Gak boleh di sini separuh. Contoh kayak kita nanti ke orang berdesak-desakan di tempat keramaian, contohnya di Masjidil Haram atau di Raudhah, kemudian sementara kita udah punya wudu, kemudian ke toilet sama yang buka mahram, sama perempuan yang buka mahram, ke toilet kebetulan kulit ketemu kulit, maka kalau Imam Syafi'i kan batal. Maka pada saat sebelum itu kita buru-buru pindah dulu, dulu ke madhab Hambali. Tapi bukan hanya berpindah pada saatnya doang, berpindah juga rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya pada saat tawaf saja. Pada saat tawaf. Jadi setelah selesai tawaf, bagus. Kemudian kita wudhu lagi untuk sholat. Untuk sholatnya wudhu lagi. Amin. Jangan ambilnya kalau di separuh. Jadi itu contoh nyata. Ada kayak gitu perbedaan itu bikin bingung. Sebenarnya nggak bikin bingung, justru supaya kita bikin pinter. Jadi banyak tambah wawasan. Kenapa bisa gitu? Biar kita nggak monoton. Orang kalau monoton kepada sesuatu yang itu aja, itu jadi monoton. Artinya monoton itu dia nggak mau keluar dari ring itu. Kan kebanyakan orang gitu. Jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Ya, siapa yang lari dari situ kan enggak. Cuma kita nggak hanya tekstual saja memahami Quran dan hadis itu, nggak hanya tekstual. Karena kalau hanya tekstual saja, maka kita akan bahasanya kita bisa jadi tersesat dalam kebenaran. Contoh ada kalimat wallahu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Artinya begitu. Artinya secara terjemahan begitu. Kalau kita terfokus atau terpaku kepada arti dan itu, maka kita akan berpendapat atau meyakini bahwa Allah itu ada di atas, ada di atas. Nah, padahal itu ayat untuk mengartikannya nggak segampang itu, nggak segampang itu. Kita harus memahaminya dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu gak terjemahan gampang kan begitu. Allah ada di atas. Tapi sebenarnya gak begitu. Kita sudah cukup apa iya ditakwil dengan kita Allah itu huruf jar. Apa iya untuk huruf jar itu artinya Allah di atas. Kalau di atas pakai Allah itu nempel. Kayak HP ada di atas meja, gelas ada di atas meja, kita ada di atas meja, maka nempel nih. Ini namanya Allah, nempel. Mejanya ada, HP-nya nempel di atas meja. Kitabnya nempel di atas meja, gelasnya nempel di atas meja. Berarti kalau begitu gimana ya? Berarti kalau Allah ada di atas, berarti Allah nempel di atas sebelah sana. Kalau ibarat kata kursi, dia lagi duduk di atas kursi, nempel kayak begini. Mustahil ya Allah, kayak gitu. Karena mustahil ya Allah. Dan Allah nggak butuh makhluk, bangku makhluk sebelah sana makhluk, aras juga makhluk, aras juga makhluk. Maka apa artinya? Kalau gitu dia pakai alat dong. Allah berarti kan Allah lebih unggul. Maka kalau unggul itu berarti kalau nggak nempel berarti makanya fauqa. Fauqa itu artinya di atas tapi nggak nempel, mengungguli. Contoh, lampu ada di atas meja. Ada lampunya. Ini meja. Ada di atas meja kan posisinya, tapi dia nggak nempel, lebih tinggi. Ini namanya fauqa. Atap ada di atas. Dan nempel dia. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Berarti cahayanya Rasul mengungguli cahaya-cahaya seluruh makhluk-makhluknya Allah. Tapi itu kan nempel. Tapi berarti kalau begitu di Allah berarti pakai mengungguli itu berarti seakan-akan ada perbandingan. Yang namanya unggulan itu ada perbandingan kan? Ada kelas-kelasnya. Gak mungkin juga, mustahil juga kita memperbandingkan Allah dengan sesuatu yang lain, yang mana setiap yang ada adalah ciptaan Allah. Kamu memperbandingkan Allah dengan manusia, Allah dengan Nabi Muhammad, Allah dengan hewan segala macam, gak kok. Allah, makhluk adalah makhluk. Maka yang kita gunakan Allah di sini maknanya adalah bukan di atas, tapi maknanya adalah istaula. Istaula itu artinya menaungi arsy. Paham gak kira-kira kalau bahasa menaungi?
Ini yang menaungi. Oh, contoh pesantren itu di bawah naungan departemen agama. Yang saya tanyakan, departemen agama itu ada nggak kantor dari pesantren tersebut? Nah, di mana kantornya? Jauh di sana. Bukan hanya satu pesantren dinaungi oleh departemen agama, pesantren A, pesantren B, termasuk aja itu bahkan. Maka pesantren dimanapun itu berada, departemen agama inilah yang menaungi. Artinya menaungi itu yang mengawasi seluruh pesantren dimanapun pesantren itu adanya, di bawah naungan departemen agama. Departemen agama kantornya nggak ada di situ, nggak bertempat di situ. Itu namanya di bawah naungan. Allah menaungi arsy, berarti Allah yang nggak di situ. Nggak ada, bukan berarti Allah ada di arsy, karena arsy itu makhluk yang paling tinggi. Di kalangan makhluk, arsy itu makhluk yang paling tinggi. Berarti seakan-akan Allah ada di tempat yang paling tinggi yang orang nggak bisa mencapainya. Nggak juga, nggak begitu. Itu namanya Allah. Sejak mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pengetahuan. Potong-potong aja lah. Allahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah karim ya rahman rahim ya hamdallah bihamdil Fatihah. وبشر الفاتحة بكرامة الفاتحة وعزة الفاتحة يا بارئ الحق يا تشفى لهم يا من عبدي اغفر لها يا ذا البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم أجرنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله على سيدنا محمد الذي وعلى آله وصحبه